Tuhan. Kakak Nova dalam menghadapi atau dalam musim corona new normal ini, Kakak Nova dalam beraktivitas masih mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah kan? Oh pasti dong Kak, kan itu wajib sekarang. Yuk kita tanya adik-adik. Yuk adik-adik masih mengikuti protokol kesehatan kan walaupun di rumah aja? Pasti dong ya Kakak Nova. Pasti. Karena Papa Mama pasti selalu memperingati adik-adik untuk selalu memakai masker kalau keluar rumah dan selalu mencuci tangan serta tidak memegang mata, telinga, hidung dan mulut dalam keadaan tangan yang kotor. Serta kalau dari luar itu selalu usahakan mandi biar virus-virus yang ada di dalam tubuh kita selama kita di luar hilang. Betul banget kalian. Yuk kita waktunya memuji Tuhan. Begitu ayo semangat berdiri yuk kita memuliakan Tuhan dengan judul lagu Halo Hello Ola. Khotbah dan salam. Baiklah adik-adik, Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Kakak Lia, seminggu belakangan kemarin, Kakak Lia udah buat salah sama buat dosa nggak sama Tuhan? Pasti dong Kakak Nova, aku kan sebagai manusia biasa pasti melakukan kesalahan dalam menjalani kehidupan ini. Terus gimana ya Kakak Nova ya? Nah, adik-adik, Kakak Lia, Kakak Nova mau ajak adik-adik untuk mengakui dosa dan pelanggaran kita sama Tuhan. Kita nggak boleh takut, nggak boleh malu yang namanya mengakui dosa ya Kakak Lia sama Tuhan, karena Tuhan itu sumber pengasih dan penyayang. Pasti Tuhan akan ampuni dosa kita. Oh gitu. Baik adik-adik, amin. Baik adik-adik, kita semua sama-sama mengucapkan, Tuhan Yesus, kami bersalah, tolong ampuni kami. Nah, Kakak Nova, setelah kita mengakui dosa, kita diberikan berita anugerah yang dari Mazmur 135 ayat 14. Sebab Tuhan akan memberi keadilan kepada umat-Nya dan akan sayang kepada hamba-hambanya. Yuk kita ngomong semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Lalu kita pun diberikan petunjuk hidup baru dari Amsal 28 ayat 16. Seorang pemimpin yang tidak mempunyai pengertian keras penindasannya, tetapi orang yang membenci laba yang tidak halal memperpanjang umurnya. Yuk, sekarang kita juga mau bermazmur yang terambil dari Mazmur pasalnya yang ke-6 ayat yang kedua. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Adik-adik, Kakak Nova mau ajak adik-adik bangkit berdiri kembali. Kita mau menyanyi hanya satu jalan ke surga. Yesus saja jalannya.
kita memasuki pemberitaan firman Tuhan, yuk kita duduk dulu, terus kita menyanyi kitab suci Hartaku. Tuhan sehingga kami boleh memulai ibadah dengan penuh sukacita. Sekarang Tuhan, waktunya kami akan mendengarkan firman Tuhan melalui cerita yang akan dibawakan oleh Kak Ellen. Berkati agar adik-adik dapat memahami dan mengerti dari firman Tuhan yang akan diceritakan oleh Kak Ellen. Berkati juga Kak Ellen agar bisa memberikan yang terbaik dan menurut hikmat Tuhan dalam penyampaian firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap, amin. Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya. Adik-adik di rumah, sudah siap mendengarkan cerita? Kalau sudah siap mendengarkan cerita, berarti adik-adik di rumah harus duduk yang manis. Nah, adik-adik, sebelum Kakak Ellen cerita, Kakak Ellen mau tanya dulu sama adik-adik di rumah. Adik-adik di rumah, siapa yang suka melawan sama orang tua? Yang tidak dengar-dengaran sama papa dan mama? Oh, bagus. Berarti semua tidak ada yang tidak dengar-dengaran sama orang tua. Semua dengar-dengaran sama orang tua. Kakak kasih jempol hari ini. Adik-adik, ada tidak bapak-bapak yang memberontak? Siapa bapak-bapak itu? Yaitu Bapak Korah, Bapak Datan, dan Bapak Abiram. Bapak Korah, Bapak Datan, dan Bapak Abiram, mereka memberontak, mereka melawan kepada, dan mereka tidak mau dengar-dengar lagi kepada pemimpinnya. Siapa ya pemimpinnya pada saat itu ya adik-adik ya? Pemimpin pada saat itu adalah Bapak Musa dan Bapak Harun. Jadi adik-adik, pada saat itu Tuhan memilih Musa dan Harun untuk memimpin bangsa Israel pada saat itu. Tetapi ketika Bapak yang Kakak Ellen sebutkan tadi, itu dia tidak mau dipimpin sama Bapak Musa dan Bapak Harun. Mereka malah memberontak karena Bapak Musa dan Bapak Harun. Mereka tidak mau, mereka marah-marah, mereka mengomel. Mereka tidak mau lagi dipimpin oleh Musa dan Harun. Adik-adik, suatu hari Musa mendengar berita tersebut bahwa mereka sudah tidak mau dengar-dengaran lagi kepada Musa. Akhirnya Musa memanggil Bapak Korah, Bapak Abiram, dan Bapak Datan untuk menghabar Musa. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Bapak Korah dan kawan-kawannya itu tidak mau menghadap sama Musa dan Harun. Mereka tidak mau lagi menghadap Musa dan Harun. Mereka malah mengajak bangsa Israel, 250 bangsa Israel, untuk tidak mau dengar-dengaran lagi kepada Musa dan Harun. Akhirnya bangsa Israel sudah mau mengikuti, sebagian sudah mau mengikuti Bapak Korah dan Bapak Datan dan Bapak Abiram. Akhirnya Tuhan melihat semuanya itu adik-adik. Tuhan mendengar semuanya itu adik-adik.
Akhirnya Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun. Tuhan berkata kepada Musa dan Harun, kalian harus memisahkan diri dari Bapak Korah dan pengikut-pengikutnya, karena mereka akan aku hukum. Mereka akan dihukum. Nah, adik-adik, Bapak Musa dan Bapak Harun ini melakukan perintah Tuhan. Bapak Musa lalu berdoa bersama dengan Bapak Harun. Mereka sujud berdoa kepada Tuhan dan mereka yakin bahwa semua yang dilakukan Tuhan itu untuk menyelamatkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, adik-adik, akhirnya Tuhan marah. Akhirnya Tuhan memusnahkan Bapak Korah dan pengikut-pengikutnya dan semua harta miliknya, adik-adik. Dan pada saat itu adik-adik, Bapak Musa dan Bapak Harun tetap bersyukur bahwa semua yang mereka lakukan pada saat itu, semua yang mereka perintahkan itu karena kasih dan tuntunan Tuhan. Semuanya itu karena perintah dari Tuhan. Nah, adik-adik, melalui cerita kita tadi, kita diajarkan untuk selalu dengar-dengaran kepada pemimpin kita, terutama lebih dengar-dengaran kepada Tuhan. Nah, pemimpin kita di rumah, adik-adik, yaitu orang tua kita, mama dan papa kita. Jadi kita harus dengar-dengaran sama mereka, karena mereka adalah pemimpin kita di rumah. Kalau di sekolah minggu, siapa pemimpin kita, adik-adik? Pemimpin kita di sekolah minggu yaitu kakak-kakak pemimpin kita. Kalau kita di sekolah, yang menjadi pemimpin kita adalah bapak dan ibu guru kita di sekolah. Jadi adik-adik dengaran kepada kakak pembimbing, adik-adik dengaran kepada orang tua, adik-adik dengaran kepada guru di sekolah. Adik-adik akan disayang dan Tuhan akan melihat dan Tuhan memberi adik-adik sukacita selalu. Bahwa adik-adik menjadi anak-anak yang manis, adik-adik yang anak-anak yang dengar-dengaran kepada Tuhan. Adik-adik, cerita kita pada minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Untuk merespon firman Tuhan yang telah diceritakan oleh Kak Ellen, kita akan doa Bapa Kami tapi dalam bentuk nyanyian. Bapa kami yang ada di surga,
sampaikan firman Tuhan, boleh adik-adik jalankan dan taati bersama ya adik-adik. Nah, untuk merespon firman Tuhan kali ya, Kak Nova mau ajak adik-adik semua di rumah untuk menyanyi kembali Ku Mau Taat. Saatnya bagi kita untuk mengumpulkan persembahan. Untuk sementara adik-adik mengumpulkan persembahannya di dalam wadah yang telah disediakan orang tua adik-adik atau orang yang ada di rumah. Nantinya persembahan akan diserahkan oleh orang tua adik-adik kepada guru sekolah minggu saat gereja. Sebelum kita memberikan persembahan, kita diingatkan oleh nats yang diambil daripada Bilangan pasalnya yang ke-18 ayat yang ke-29 yang berbunyi, dari segala yang diserahkan kepadamu, yakni dari segala yang terbaik diantaranya, haruslah kamu mempersembahkan seluruh persembahan khusus kepada Tuhan sebagai bagian kudus daripadanya. Persembahan akan diiringi dengan lagu yang berjudul Mintalah, Mintalah. Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk segala penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Hari ini Tuhan kami boleh bersyukur karena Tuhan tetap menyertai kami, khususnya bagi kami adik-adik sekolah minggu Tuhan. Engkau tetap menyertai kami meskipun kami bersekolah minggu dari rumah Tuhan, tapi kami yakin dan percaya dimanapun kami berada, Tuhan Yesus tetap menyertai kami. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Bapa dalam sorga, kami berdoa buat adik-adik sekolah minggu kami yang masih dalam bangku sekolah Tuhan. Engkau berkati, meskipun mereka masih bangku sekolah, masih belajar di rumah, tapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus tetap menyertai mereka semua Tuhan, agar mereka boleh belajar dengan baik, dan biarlah suatu hari Tuhan mereka boleh menyatakan sukacita itu bahwa semua yang mereka raih itu karena kasih. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa buat orang tua Tuhan, bagi kami kakak-kakak pembimbing sekolah minggu, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kau berkati kami semua Tuhan, biarlah beri kami kesehatan, kekuatan, agar boleh melaksanakan seluruh aktivitas kami seturut dengan kehendak-Mu. Bapa dalam sorga, berkati pemerintah bangsa dan negara kami. Berkati adik-adik sekolah minggu Tuhan dimanapun mereka berada. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan. Engkau terima doa kami ini yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami semua sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik di rumah, setelah doa syafaat dan doa persembahan, kakak jemput adik bangkit berdiri karena ibadah kita sudah mau selesai Kak Lia. Dan kita akan menyanyi dari
Yesus berpesan. Sebelum kita menutup ibadah ini, kita akan menerima berkat dari Tuhan Yesus. Kita persiapkan hati kita akan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Tuhan melihat kita. Amin. Tuhan menjaga kita. Amin. Tuhan menyayangi kita. Haleluya. Amin. Sebelum kita menyudahi ibadah hari ini, kita akan menyanyikan nyanyian syukur yang terambil dari lagu Saya Mau Ikut Tuhan. Ibadah hari ini sudah selesai dan saya dan Kanaka cuma berpesan kepada adik-adik untuk selalu mengikuti protokol kesehatan yang disarankan oleh pemerintah dan selalu diingatkan orang tua untuk selalu memakai masker kalau keluar rumah dan cuci tangan, dan juga jangan sering memegang mata, telinga, hidung dan mulut, dan juga setelah keluar rumah harus langsung mandi. Oke adik-adik, untuk hari ini ibadahnya selesai ya. Kita akan bertemu lagi di minggu depan. Dadah, selamat hari Minggu adik-adik.